Rin. Nah, apa artinya Pak? Laki-laki itu memiliki harta yang banyak. Laki-laki itu apa ini? Oh, laki-laki ini Mm-mm. memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak. Sekarang rojulnya dirubah menjadi jamak. Ar-rijalu. Bagaimana? Hadanya berubah jadi Haulai mm-mm. haulai rijalu Nah, zu-nya berubah menjadi jauh dawu asirin. malin kathirin. Ahsanta. Haula'ir rijalu dawu malin kathirin. Para lelaki ini memiliki harta yang banyak. Ahsanta. Berikutnya Pak Muhadi, silakan. Pak Muhadi nomor 3. Diubah menjadi mu'annas. Ar-rajul mu'annasnya apa? Mar'ah misalnya. Al-mar'atu. Hadihil mar'atu Mm-mm. dawu Kok tahu? dawatu Bukan zawatu, Pak. datu. Datu. Iya, Datu. Nah. Hadihil mar'atu datu malin kasirin. Nah, hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Apa artinya, Pak? Perempuan ini mempunyai harta yang banyak. Harta yang banyak. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Rizki. Nah, silakan Pak Rizki. Sekarang dirubah al-mar'atu menjadi jamak. Apa tuh? Haula'il mar'atu zawatu Jamaknya mar'ah apa? an-nisa. An-nisa. Haula'in nisa'u. Nah. Haula'in nisa'u zawatu malin katsirin. Nah, apa artinya? Perempuan-perempuan ini memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Kalau bentuk yang mutanna gimana Ustadz ya? Musanna itu 2. Begitu? Iya. Masuknya ke jama atau mufrad? Bentuknya zu atau hadzani talibani dza. Dia ada dza dia. Dza malin katsirin. Oh. Hadzani talibani dza malin katsirin. Berarti zu, za, zawu gitu ya Ustadz ya? Zu, za, zawu, zatu, za juga, zawatu. Tapi memang manhaj tadris ya, manhaj apa namanya? Metode pengajaran dari Dr. Fi Abdul Rahim itu adalah dia mengajarkan mufrad jamak. Jadi musanna itu dibelakangkan gitu. Ya, itu dari buku 1 kan kita perhatikan seperti itu. Jadi diperkenalkan yang mufrad wa, kemudian jamaknya kemudian muannasnya hiya, jamaknya hunna. Demikian juga isim isyarah hadza, kemudian diperkenalkan jamaknya ya haula'i. Jadi jamak, mufrad, jamak, musanna tidak diperkenalkan di awal, baru diperkenalkan di akhir. Itu manhajnya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim ya dalam mengajar bahasa Arab. Jadi kita ikuti aja dulu manhajnya ya. Nah, gitu Pak Rizky. Baik. Kita lanjut Pak. Nah, ini sudah selesai. Nanti dulu deh lanjut ya. Ini ada pertanyaan tidak soal lu? Silakan. Jadi ini topik yang keberapa tadi? Topik yang ketiga tentang zu. Zu artinya memiliki. Sesudah zu harus kasroh. Ya, harus kasroh. Ada? Maafi, nggak ada. Kalau nggak ada kita masuk topik keempat. Topik keempat yaitu mengenai am. Am artinya atau. Ya. Am itu artinya atau. Ya.
Ataukah mungkin tadi ya, kalau nanya tadi ya. Hmm? Ataukah mungkin tadi. Bukan. Iya. Atau ini am ini hanya digunakan dalam kalimat tanya. Kalau dalam kalimat selain kalimat tanya maka digunakan au, bukan am. Ya. Ya, jadi ini bedanya am dan au ya. Nah, jadi kalau am ini digunakan untuk kalimat tanya ataunya ya. Sedangkan bukan kalimat tanya digunakan kata au. Ya, contoh, atabibun anta am muhandisun. Atabibun anta am muhandisun. Apakah engkau seorang dokter? Apakah dokter engkau? Atau engkau adalah insinyur? Amin Faransa huwa am min Almania? Apakah dari Prancis dia? Atau dari Jerman? Ya. Abilalun ra'aita am hamidun? Apakah Bilal yang kau lihat atau Hamid? Ya. Jadi perhatikan di sini ada kata a di depannya, ya mendahului dua hal yang ditanya. Ya, sedangkan am mendahului yang lainnya. Oleh karena itu salah jika mengatakan a anta mudarrisun am tabibun, adzahabta ila makkata am juddata. Itu keliru ya. Yang benar adalah amudarrisun anta am tabibun, ya a ila makkata dzahabta am ila juddata. Begitu. Jadi dibalik. Ya. Tapi ya itu dalam tata bahasa, dalam praktek seharian sih enggak. Dalam praktek seharian ini juga digunakan anta mudarrisun am tabibun itu. Ya, gitu. Dalam selain kalimat tanya au digunakan untuk kata atau. Contoh, khudh hadza au dzaka. Ra'aitu thalathatan au arba'atan. Kharaja Bilalun au Hamidun. Ya. Itu bedanya am dan au. Jadi am digunakan untuk kata tanya, untuk kalimat tanya, sedangkan au digunakan untuk kalimat yang bukan pertanyaan. Mana tentang au nih? Nah, ini au nih. Nah. Ya. Ta'ammal mithalain thumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyah. Am minal hindi anta, aminal hindi anta, am min Pakistan. Atabibun anta, am muhandisun. Nah, silakan. Kita coba latihannya. Gunakan kata am. Ya, am artinya apa tadi? Atau. Silakan Pak Sindu, boleh? Anta mujtahidun kaslan. Buat kalimat. Contohnya seperti contoh 2 nih berarti. Silakan Pak. Anta Anta mujtahidun kaslan. Gunakan a dulu. Apakah? a Kemudian anta mujtahidun. Antanya di belakang. a Mujtahid. mujtahidun anta am Am. kaslanu. Kaslanu. Nah, coba diulang Pak. A Mujtahidun anta am kaslanu. Baik. Apa artinya Pak? Apakah kamu orang yang rajin atau pemalas? Atau malas. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Silakan Pak Yutoto. Nah. Buat kalimat dengan am. Hiya as-sinu al-yabanu. Aminas-sini hiya aminal yabani. Naam, aminas sini hiya aminal yabani. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ini tentang am ya. Tentang am mudah ya insyaallah. Ada pertanyaan tentang am? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Kalau tidak ada, maka topik kelima adalah tentang kata mi'ah. Mi'ah artinya 100 dan alfun. Alfun artinya 1000. Ya. Mi'ah. Nah, perhatikan cara menulisnya. Dalam menulis mi'ah itu mim, alif, a,
kemudian tak marbutoh. Di sini alifnya itu tidak dibaca, jadi tidak dibaca ma'ah. Alif itu kan sebetulnya dia apa namanya, berfungsi mad ya, berfungsi memanjangkan. Tapi di sini alifnya itu tidak dilafalkan, tidak dianggap ada gitu. Tapi tulisannya ada, tapi tidak dianggap ada. Ya, jadi negara-negara tertentu juga ditulis seperti ini tanpa alif. Ya, kadang di negara tertentu ditulis mi'ah, nggak pakai alif. Jadi tulis mi kemudian ah. A-nya ada di atas seperti ya gitu ya, ada di atas perahu gitu. Mi'ah. Ya. Nah, setelah angka tersebut, ya, setelah mi'ah maupun alfun, maka bendanya harus kasroh. Contoh mi'atu kitabin. Kasroh ya, dia majrur dan dia tunggal. Mi'atu kitabin. Jadi tidak mi'atu kutubin. Tapi mi'atu kitabin. Alfu riyalin. Ya, 1000 real. Ya. Hadat tilfazu bi alfi. Di sini bi alfi. Karena apa? Karena ada bi di depannya. Ya, bi alfi riyalin. Alfun dan mi'atun memiliki bentuk yang sama dengan ma'dud mu'annas. Contoh ya, kalau ini kan tadi kitabun dan riyalun kan mudzakkar. Kalau mu'annas bendanya bagaimana? Muslimatun misalnya. Maka mi'atu talibatin atau alfu muslimatin. Jadi tetap nggak berubah. Mi'ah dan alfu itu bisa dipakai untuk mudzakkar maupun dipakai untuk mu'annas. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan soal alfun dan mi'ah? Kita lihat di sini latihannya. Alfun dan mi'ah. Nah ini latihan 12 ya. Coba dibaca. Silakan nomor 1. Pak Agus Rukmana, tafadhal. Nomor 1 Pak. Hadat tilfazu. Naam. Hadza tilfazu bi alfi riyalin. Naam, hadat tilfazu bi alfi riyalin. Ahsanta. Apa artinya Pak? Hadat tilfazu. Televisi ini harganya 1000 rial. Televisi ini harganya 1000 rial. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ari. Naam. Nomor 2. Indi alfu dolarin. Naam, indi alfu dolarin. Apa artinya Pak? Milikku 1000 dolar. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Tumma Pak Fahmi. Ya, silakan. Tafadhal Pak Fahmi. Naam. Raqmu 3. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. 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 Fi Nah. hadzal kitabi mi'atu safhatin. Baik, apa artinya? Di buku ini terdapat 100 halaman. Terdapat 100 halaman. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, baik. Nah, itu tadi tentang alfun dan mi'atun. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk topik ke-6. Ini topik terakhir dalam bab 1. Yaitu kita membahas tentang kata ghalin. Ghalin artinya mahal. Di sini ghalin ya, meskipun harokat akhirnya adalah kasroh, ya, dia bukan majrur tapi marfu. Jadi dia sebetulnya harokat akhirnya itu bukan kasroh, tapi harokat akhirnya adalah dhammah. Kenapa? Karena ghalin ini asalnya adalah goliyun. Goliyun. Huruf ya-nya dan huruf ya-nya beserta harokat dhammahnya dihilangkan. Ya, goliyun menjadi golin. Ya. Dan ini kata yang seperti ini banyak ya. Misalnya juga ada kata muhamin. Muhamin ini asalnya adalah muhamiyun begitu. Atau kata qadin, asalnya adalah qadiyun.
Juga kata wadin asalnya adalah wadiyun. Jadi kenapa dihilangkan ya-nya? Ya, karena fiqal istilahnya itu. Fiqal itu artinya berat. Fiqalun fil lisan. Ya, berat di lidah. Susah mengucapkan iyu, iyu. Qadiyun, wadiyun itu susah. Sehingga agar mudah ya langsung saja dibaca qadin, wadin, kemudian tadi lagi muhamin, ya kemudian ghalin. Ya. Nah, ini penting ya, karena ketika nanti di depannya ada inna ya atau kana, ya itu ya-nya hidup lagi tuh, ya-nya keluar lagi gitu. Nah, lihat di sini latihannya mana? Nah, ini. Ya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun ya. Hadzal qalamu ghalin ya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Kalau dia muannats keluar ini ya-nya. Ya. Kalau di depannya ada inna, innal qalama ghaliyan. Nah, keluar lagi ya-nya itu. Kalau ada ada inna di depannya. Kok innal qalama ghaliyan. Kalau depannya ada kana ya, maaf. Kanal qalamu ghaliyan. Kalau inna enggak ya, innal qalama ghalin tetap. Afwan. Baik. Ya. Tapi kayaknya kana kita belum belajar ya. Ya, jadi ghalin ini asalnya ghaliyun, dia sewaktu-waktu bisa keluar itu ya-nya, ya. Ya, misalnya ketika ditambah ta marbutoh, ya, atau kalau di depannya ada kana yang menyebabkan dia harus fathah ya belakang. Baik. Coba kita masukkan di sini al-kutubul arabiyyatu ya. Ghalin fi baladina. Ya, al-kutubul arabiyyatu ghalin fi baladina. Kitab-kitab bahasa Arab ya mahal di negara kami. Ya, nomor 2, hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Artinya kitab ini murah dan yang itu adalah mahal. Gitu. Baik. Nah, itu topik ke-6 pada bab 1. Nah, ini ada kata-kata yang baru kita baca sama-sama. Silakan. Iftahul mikrofon, silakan dibuka mikrofonnya semua. Kita akan baca sama-sama al-kalimatul jadidah fid darsil awwali. Naam. Safhatun. Safhatun. Nah, artinya apa? Halaman buku. Halaman. Kita baca lagi. Dularun. Dularun. Nah. Azabun. Azabun. Nah. Zakiyun. Zakiyun. Nah. Najihun. Najihun. Nah. Mi'atun. Yahudiyun. Yahudiyun. Nah. Ghabiyun. Ini jangan sampai salah titik ya. Goniyun dan gobiyun itu mirip gitu. Kalau goniyun kayak, gobiyu bodoh. Nah, ini. Gara-gara salah titik bisa bahaya itu. Dan dulu kan tulisan Arab gak ada titiknya juga, bukan hanya gak ada harokatnya, tapi juga tidak ada titiknya. Nah, kemudian lanjutannya, ghalin, silakan. Ghalin. Nah, alfun. Nah, yahudun. Yahud. Nah, khuluqun. Khuluqun. Nah, kummun atau kummin. Kummun sebetulnya. Kummun itu bukan kummin ya. Kummun. Nah, kummun itu apa? Lengan baju. Riyalun. Nah, mu'jamun. Mutazawwijun. Baik. Ahsantum, barakallahu fikum. Baik. Silakan di off mic dulu. Selesai kita bahas
bab 1 ya. Tadi ya. Jadi bab 1 saya ulang ya. Bab 1 kita belajar apa saja? Kita belajar kata inna, kita belajar kata la'alla, kita belajar kata dhu, kita belajar kata am, kita belajar kata mi'ah dan alif, kemudian kita belajar kata ghalin. Baik. Hal indakum su'al? Ani darsi awal. Tafadhalu. Maafi. Kalau tidak ada, kita lanjut pelajaran 2. Nah, silakan. Di pelajaran 2 kita belajar ada 1, 2, 3, 4 topik. 4 topik pembahasan. Topik pertama kita belajar kata laisa. Ya. Kita belajar kata laisa. Laisa artinya tidak. Ya, dan laisa ini juga digunakan dalam jumlah ismiyah. Contoh kata al-baitu jadidun. Rumah baru. Masukkan laisa. Laisal baitu bijadidin. Laisal baitu bijadidin. Ya. Apa namanya? Jadi jadidnya ditambah kasrah ya. Ditambah huruf jar sehingga dia menjadi kasrah. Laisal baitu bijadidin. Bukanlah rumah itu baru atau rumah itu tidaklah baru. Ya. Kemudian bentuk muannats dari laisa adalah laisat. Kalau perempuan laisat. Zainabu maridun. Masukkan laisa. Laisat Zainabu bimaridin. Gitu ya. As-sayyaratu qadimatun. Masukkan laisat. Laisatis sayyaratu biqadimatin. Ya. Perhatikan pada contoh kedua, sukun pada laisat berubah menjadi kasrah. Karena apa? Karena ada alif lam. Kalau ada alif lam, laisatnya berubah menjadi laisati. Ya. Kenapa begini? Ya karena nggak boleh ada dua sukun. Ini sukun ketemu sukun. Harus ada salah satu yang dihidupkan. Ya. Nah, kemudian kalau laisa bertemu dengan dhamir, maka laisa tersebut berubah menjadi fi'il. Ya. Ya, laisa bertemu anak menjadi lastu bimudarrisin. Ya. Ya, bentuk laisa dengan kata ganti. Dalam lastu kata ganti itu adalah isim laisa. Ya, jadi berubah seperti fi'il dia. Jadi dia disebutnya fi'il naqis. Ya. Fi'il yang kurang. Ya. Begitu. Baik. Ya, sama saja. Li ikhwatun, masukkan laisa li ikhwatun. Ini istilah isim laisa, khobar laisa, saya kira nggak perlu diperkenalkan lah, menurut saya sih nggak. Nanti malah pusing ini isim laisa. Yang penting kita tahu bahwa laisa itu artinya bukan. Kemudian kalau laisa masuk ke dalam satu kalimat, maka sesudah kalimat pertama ya khobarnya itu ya tadi harus ditambahi kasroh. Kita lihat di buku deh ya, buku 2 pelajaran kedua kata laisa. Ada di ini dia. Ada di latihan 3. Hamidun talibun. Hamidun laisa bitalibin. At-tullabu sigharun. At-tullabu laisu bisigharin. Aminatu tabibatun. Aminatu laisat bitabibatin. Baik, kita baca sama-sama silakan. Naam. Laisa. Tafadhalu iftahul mikrofon. Silakan dibuka mikrofonnya. Naam. Hamidun talibun. Silakan. Hamidun talibun. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. At-tullabu sigharun. At-tullabu sigharun. At-tullabu laisu bisigharin. At-tullabu laisu bisigharin. Aminatu tabibatun.
Aminatu tabibatun. Nah, Aminatu laisat bitabibatin. Aminatu laisat bitabibatin. Nah, al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu Ya, mutazawijatun. Nah, al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Al-fatayatu lasna Mutazawijatin. Nah, berikutnya anta kabirun. Anta kabirun. Anta lasta bikabirin. Anta Lasta kabirin. Nah, antum jududun. Antum jududun. Antum lastum bijududin. Antum Lasta judud. Nah, anti faqiratun. Anti faqiratun. Anti lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Nah, antunna mujtahidatun. Antunna Mujtahidatun. Nah, antunna lastunna bimujtahidatin. Antunna lastunna bimujtahidatin. Nah, ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana lastu bimudarrisin. Ana bimudarisin. Nah, nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nah, nahnu lasna bitullabin. Nahnu lasna bitullabin. Baik. Ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, begitu ya tentang laisa ya. Jadi laisa artinya bukan dan dia masuk ke dalam jumlah ismiyah. Nah, coba kita Lihat ada yang nggak pakai bi yang gimana? Yang nggak pakai bi? Mana nih? Yang nggak pakai bi? Pakai bi kalau di sini Pak. Pakai bi. Tadi di penjelasan tadi. Ya Pak. Ada yang ana minal hindi tadi. Oh iya betul. Karena sudah ada huruf jarnya di situ. Ada minanya ini ya sama begini. Iya. Sama dengan kalau udah ada huruf jarnya dia nggak pakai bi lagi. Ana minal hindi, ana lastu minal hindi. Jadi nggak perlu pakai bi lagi karena sudah ada huruf jar. masih. Baik. Kita coba kerjakan misalnya ini ya yang sudah apa nih campur-campur di sini. Huwa tajirun huwa laisa bitajirin. Huwa minal yabani huwa laisa minal yabani. As-sayyaratu jamilatun. Masukkan laisa. Silakan. Siapa sekarang? Pak Helmi ya? Pak Helmi udah belum? Tadi terakhir. Lupa. Ana nasit. Yap, Ustadz. Pak Helmi aja boleh. Nah, Pak Helmi silakan. As-sayyaratu jamilatun. Adkhil laisa. Nah. As-sayyaratu laisat jamilatu. Laisat bijamilatin. Pakai bi. As-sayyaratu laisat bijamilatin. Nah, ahsanta. Artinya apa? As-sayyaratu laisat bijamilatin. Mobil itu tidak indah. Nah, mobil itu tidaklah bagus ya. Tidaklah bagus. Baik. Ahsanta, barakallahu. Berikutnya Pak Mufti silakan. Ana ghaniyun. Masukkan laisa.
Goniyun. Nah, Lastu goniyun. bi Lastu bi goniyin. ana lastu bighaniyin. Naam, ana lastu bighaniyin. Apa artinya? Saya tidak kaya. Saya tidaklah kaya. Naam. Saya tidaklah kaya. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi. Naam. Anta Anta faqir. fakirun. Naam. Anta lasta bifakirin. Naam, anta lasta bifaqirin. Apa artinya, Pak? Kamu bukanlah orang miskin. Naam, Bukan kamu orang bukanlah fakir. orang fakir, orang miskin. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Rizki. Naam. Hiya minal Iraqi. Hiya laisat minal Iraqi. Naam, hiya laisat minal Iraqi. Apa artinya? Dia perempuan bukan dari Irak. Nah, dia perempuan bukanlah dari Irak. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Sindu, tafaddal. Nahnu adhkiya'u. Lasna bi askia. Bi adhkiya'a, betul ya. Dia apa tuh? Mamnu minas sarfi ya, enggak boleh kasrah dia. Ya, lasna bi adhkiya'a, atau boleh tambahin nahnu depannya. Nahnu lasna bi adhkiya'a. Tapi kalau nggak pakai nahnu depan boleh nggak? Boleh. Karena dalam lasna sendiri sudah ada nahnu situ. Ya. Nah, ahsanta. Apa artinya tadi? Nahnu lasna. Kami orang pandai. Kami Kalau bukan. ini kami bukan orang pandai. Nah, kami bukanlah orang-orang yang pandai. Ahsanta, barakallahu. Berikutnya Pak Yutoto, silakan. Huwa azabun. Huwa azabun. Huwa laisa bi'azabin. Naam, huwa laisa bi'azabi. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk topik yang kedua ya. Tadi topik pertama laisa. Topik kedua kita bahas tentang inna jika ditambahkan ke dalam kata li ikhwatun. Li ikhwatun. Li ikhwatun artinya saya memiliki saudara laki-laki. Kalau masuk inna di situ, maka menjadi innali ikhwatan. Ya, innali ikhwatan. Ya. Kenapa innali ikhwatan? Di sini ikhwatan ya berbentuk mansub karena dia adalah isim inna dan li adalah khobar inna. Maksudnya begini, Pak. Asalnya kalimat asalnya adalah ikhwatun li gitu. Ikhwatun li. Ya. Tapi kemudian dibalik ini jadi li ikhwatun. Asalnya ikhwatun li. Maka ketika masuk inna ya kata di depan inna itu apa? Asalnya kata di depannya adalah ikhwatun, menjadi inna ikhwatan li. Ya. Karena dia terbalik jadi innali ikhwatan. Itu apa namanya? Kata li ikhwatun. Ya. Nah, coba kita lihat di buku ya tentang kata li ikhwatun atau yang serupa dengan itu. Nah ini ya, li thalathu akhawatin. Masukkan inna maka menjadi innali thalatha akhawatin. Innali thalatha akhawatin. Lana mudarrisun jayyidun. Masukkan inna menjadi apa, Pak? Inna lana mudarrisan jayyidan. Inna lana mudarrisan jayyidan. Gitu. Silakan dicoba Pak Agus Rukmana. Lana mudarrisun jayyidun. Tadi udah ya. Fi jaybi mi'atu riyalin. Tafaddal. Adkhil inna. Inna fi jaybi. Inna fi jaybi mi'at liya. Mi'ata. Jadi fathah dia. Inna fi jaybi mi'ata riyalin.
Naam, inna fi jaibi mi'ata riyalin. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya di JB apa ya? Saku. Ya, sesungguhnya di saku ada 1.000 rial. Mi'ah. 100. Sesungguhnya di sakuku ada 100 real. Ya. Nah, inna fi jaibi mi'ata. Ya, asalnya mi'atu jadi mi'ata rial. Baik. Ahsan, tabarakallah. Berikutnya Pak Ari Arfianto. Tafadhal. Fil hindi anharun kathiratun. Masukkan inna. Inna fil hindi anharon kasirotun. Kasirotan. Kathiratan, karena sifat ya dari anharun. Ya. Inna fil hindi anharan kathiratan. Apa artinya, Pak? Di India ya, di India sesungguhnya ada sungai yang banyak. Nah, sesungguhnya di India ada sungai-sungai yang banyak. Ya, baik. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Fahmi. Nah, laka barqiyatun fi maktabil baridi. Masukkan inna. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Nah, inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Apa artinya, Pak? Sungguhnya ada surat untukmu kantor pos. Nah, sungguhnya kamu memiliki surat ya. Barqiyah ini surat kilat ya, pos kilat di kantor pos. Atau kalau dulu yang kilat itu apa? Telegram ya, telegram. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terakhir Pak Helmi, silakan. Li alfu dolarin fil masrifi. Innali alfun dolar. Kan ada inna, Pak. Innali alfa gitu. Innali alfa dolarin fil masrifi. Kenapa dolarin? Iya, kenapa kasrah? Tadi bentuknya ini ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya bahwa sesudah mi'ah dan alfu itu harus kasroh gitu kan. Jadi kenapa kasroh? Karena depannya ada alfu gitu. Depannya ada kata 1000. Ya, jadi sesudah kata 1000 ya itu harus kasroh. 1000 atau apa tadi? Atau 100. Ya, harus kasroh. Ustadz, itu kaidahnya idhofah Ustadz ya? Mudhof nilai? Bukan. Kaidahnya kaidah ma'dud itu. Kaidah angka. Ya, jadi ini kaidah al-adatul ma'dud. Kaidah tentang angka dan apa? Bilangan dan yang dibilang gitu. Angka dan bendanya. Nah, sama seperti misalnya kalau 3 kan salah satu kutubin, nah itu harus kasroh itu. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin gitu. Nah itu masuk dalam kaidah ma'dud ya. Jadi kasroh itu karena ada adat di sini, ada angka di sini yaitu alfu. Ya, innali alfa. Ya, jadi alfa karena ada inna. Innali alfa dolarin fil masrifi. Ya, jadi sekali lagi kalimat-kalimat ini asalnya ininya ada di belakang ya. Nah, fil faslinya ada di belakang. Asalnya khamsatu tullabin jududin fil fasli. Mudarrisun jayyidun lana ya. Mi'atu riyalin fi jaibi. Asalnya begitu. Anharun kathiratun fil hindi. Ya. Kemudian barqiyatun fi maktabil baridi laka ya. Alfu dolarin fil masrifi li. Itu asalnya begitu ya. Asalnya ini kalimat ini ada di depan semua dan yang ada huruf jar ini di belakang. Ya. Sehingga ketika pemasukan inna yang yang berpengaruh terhadap inna yang harus difathahkan atau dimansubkan itu adalah
kata yang ada di depannya. Asalnya yang ada depannya ini kan khamsatu tullabin jududin fil fasli di belakang. Maka menjadi inna khamsata tullabin jududin fil fasli. Baik. Nah, itu topik kedua. Topik ketiga, nah ini mudah ya. Topik ketiga adalah tentang kata ibnu. Ibnu kalau dia di tengah maka alifnya hilang. Menjadi Bilalubnu Hamidin. Jadi nggak perlu lagi ditulis alif. Ya, sama kita nulis Umar Ibnul Khattab juga demikian. Umaru kemudian Ibnu Al-Khattab. Langsung aja nggak usah pakai alif lagi. Ya. Kalau ibnu ada di tengah. Ya. Kemudian kita belajar kata manil akh. Manil akh itu artinya siapa Anda? Akhu itu artinya saudara. Ya, tapi ini menjadi kalimat pengganti anta di sini. Ya. Jadi bukan man anta, siapa kamu? Ya, tapi manil akh. Ya, ini adalah cara yang sopan menanyakan kepada seseorang siapa dirinya. Baik. Kata-kata yang baru di pelajaran 2 ada kata nahrun. Kita baca sama-sama, silakan. Tafadhalu. Nahrun, silakan. Nahrun. Nah, apa artinya nahrun? Sungai. Jamaknya apa? Naharun. Anharun. Anharun. Kan udah ada di Quran itu. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Anhar itu jamak dari nahrun. Kemudian liqaun. Liqaun. Apa mana liqaun? Pertemuan. Misal dalam kalimat ana masrurun biliqaika. Oh, iya. Ana masrurun biliqaika. Ya. Saya gembira bertemu dengan Anda. Ana masrurun biliqaika. Nah. Kemudian barqiyatun. Barqiyatun. Mana barqiyatun? Nah, di sini telegram ya. Jilat. Nah. Kemudian, nah ini ada kalimatnya. Ana masrurun biliqaika. Silakan. Ana masrurun biliqaika. Ini jadi takbir ya. Jadi ungkapan ana masrurun biliqaika. Bahasa Inggrisnya I'm glad to see you gitu ya. I'm glad to meet you gitu ya. Saya gembira bertemu dengan. Kemudian masrifun. Masrifun artinya bank atau money changer juga sering disebut masrif juga. Money changer. Kemudian jayyidun. Jayyidun artinya baik. Kemudian maktabul baridi. Maktabul baridi. Artinya kantor pos. Barid arti asalnya itu dingin sebetulnya. Barid. Kantor dingin. Ya, kantor pos maksud. Ini istilahnya. Kemudian jaibun. Mana jaibun? Saku. Kantong, saku. Kantong. Jadi sekali lagi pelajaran pertama kita bahas inna, kemudian la'alla, dhu, am, kemudian mi'ah, dan ghalib. Pelajaran kedua kita belajar tentang laisa, kemudian inna apabila bertemu dengan, ini istilahnya itu khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan, li ikhwatun itu. Ya, li ini khobarnya, tapi khobarnya ada di depan. Ya. Mubtadanya apa? Mubtadanya ikhwatun li. Ya. Nah, jadi mubtada itu kadang-kadang ya tanpa alif lam, ini nakirah bisa jadi mubtada. Nantilah kita belajar itu. Kemudian kata ibnu kalau di tengah alifnya hilang. Bilalubnu Hamidin. Kemudian kita belajar kata sapaan mengganti man anta, siapa kamu? Dengan manil akh, siapa saudara. Baik. Kelihatannya 2 pelajaran dulu saja ya yang kita murojaah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz, yang laisa Ustadz,
Itu apa tadi? Isim fiil apa isim ya tadi? Laisa itu fiil sebetulnya. Oh, iya. Laisa itu fiil. Makanya ketika berubah menjadi jadi bedanya isim sama fiil itu bagaimana? Bedanya begini, Pak. Kalau inna ya atau la'alla itu isim dia. Kalau dia bertemu dengan dhamir maka dhamirnya berubah menjadi dhamir muttasil. Ya, la'alla bertemu huwa menjadi la'allahu. La'alla bertemu anta menjadi la'allaka. Nah, itu karena dia la'alla itu isim. Tapi kalau laisa ini fiil. Bertemu dengan ana tidak menjadi laisani, tidak, tapi menjadi lastu. Oh iya. Nah, bertemu anta lasta. Bertemu antum lastum. Laisa ini saudaranya kana. Nanti kita belajar kana juga. Kana kalau bertemu ana menjadi kuntu. Bertemu anta Kunta. menjadi kunta. Ya, bertemu anti menjadi kunti. Ya, bukan kuntilanak ya, ini kunti. Nah, itu karena dia fi'il, dia itu fi'il. Karena laisa itu fi'il. Begitu. Nah, afwan. Sebutnya dia fi'il naqis. Fi'il naqis itu fi'il yang enggak sempurna. Fi'il yang enggak sempurna. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ustaz, maaf Ustaz, saya ikut yang kayak tamjiz gitu Ustaz. Laisa sebutnya huruf Ustaz. Huruf ya? Huruf Itu nasoba. biar mudah aja sebetulnya Pak. Oh gitu. Nah, biar mudah. Sama kayak misalnya apa namanya? Kata man, siapa? Man. Kemudian ma, itu isim fi'il huruf tuh. Isim harusnya. Isim harusnya. Tapi kadang-kadang sering disebut huruf. Kenapa? Agar mudah saja. Karena apalagi di awal-awal ya. Saya awal-awal buku Durus Lugha jilid 1 kan saya sering menyebut ya bahwa ma hadza, ma ini huruf. Nah, gitu. Kemudian ahadza, kemudian diprotes. Kenapa? Kenapa disebut huruf padahal ini kan isim, ini isim istifham. Ya, karena di awal-awal kita baru mengajarkan bahwa isim itu tandanya 2. Ya, alif lam dan tanwin. Sedangkan ma nggak punya alif lam, nggak punya tanwin. Ntar orang bingung, ini ma katanya isim. Isim kan tandanya katanya alif lam tanwin. Dan ma ini kan cuma 2 huruf, mim alif gitu. Biasanya kalau isim kan ada 3 huruf, 4 huruf gitu. Jadi ya itu untuk mempermudah pemahaman aja sih dibilang awalnya itu huruf. Padahal sebetulnya adalah isim. Sama juga laisa. Laisa itu sebetulnya fi'il ya, bukan huruf gitu. Karena dia berubah jadi lastu, lasna gitu kan. Seperti fi'il madhi. Nah. Begitu Pak. Untuk permudah. Ya, afwan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi mungkin untuk latihan kalau ada yang mau berlatih, boleh. Kalau ingin berlatih ya ini tadi ya, laisa. Nah, itu biar karena ini dasar ya. Kalau perubahan laisa ini kita hafal ya tadi ya. Ini kan perubahan laisa ini kan. Laisa, laisu, laisat, lasna, lasta, lastum, lasti, lastunna, lastu, lasna. Kalau ini perubahan laisa ini kita hafal. Nanti ketika diperkenalkan dengan fi'il madhi jadi mudah. Misalnya dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabna, dhahabta, dhahabtum, dhahabati, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Perkenalkan dengan fi'il yang lain misalnya kharaja sama juga kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajna. Di sini enggak diperkenalkan yang 2 ya. Jadi yang satu jamak ya. Tunggal jamak. Ya kharaja, kharaju, kharajat, kharaj. Kharajna, kharajta, kharajtum, kharajti, kharajtu, kharajtunna. Ya jadi ini penting ya untuk dihafal ya perubahan laisa ini karena nanti kalau kita sudah biasa dengan perubahan-perubahan pada laisa
ketika masuk ke pembahasan tentang fiil itu menjadi lebih mudah. Karenanya kalau ada yang mau boleh ini dikerjakan. Kalau ada yang mau. Ya, karena udah mulai jarang ini ngerjain PR. Satu orang, dua orang yang ngumpulin PR. Ya. Jadi silakan dikerjakan ya. Ini bagian 5, as-sayyaratu jamilatun ana ghaniyun, masukkan laisa ya, nomor 1 sampai 11. Ya, silakan. Baik. Latihan nomor 5 tadi. Ya. Latihan nomor 5 Ustaz. Ya, betul. Latihan bagian 5. Nomor 1 sampai 11. Insyaallah. Ini latihan perubahan laisa. Karena dengan kita tahu perubahan laisa nanti bisa tahu perubahan-perubahan pada fi'il madhi. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita malam hari ini. Ini sudah 3 pertemuan, nggak ada ibu-ibunya nih. Ibu-ibunya apa nggak bisa gitu kalau malam? Biasanya ada Bu siapa? Bu Sulistiani ya. Kemudian siapa lagi? Itu. Mudah-mudahan nanti bisa diajak lagi ya. Karena kita lagi murojaah. Baik, saya kira itu dulu pertemuan kita malam hari ini. Kita cukupkan sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum wa hudurikum wa husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Oh, iya. Terima kasih Pak Ustaz.